Assalamualaikum, salam literasi. Butuh buku, edisi Ramadan 1445 Hijriah dengan tema Ramadan Bulan Literasi. Mari cerita apa yang kita baca. Kesempatan kali ini saya membaca buku George Orwell 1984. Seperti biasa, Butuh Buku bukan bedah buku secara serius. Kami hanya cerita tentang apa yang saya rasakan dan apa yang saya pikirkan setelah saya berinteraksi dengan salah satu buku. Nah, sebelum kita ke isinya, saya mau cerita hubungan saya dengan buku ini. Mungkin di Butuh Buku sebelumnya saya pernah sharing tentang novel Animal Farm. Itu juga George Orwell. Nah, bermula dari buku itu, saya baru mengenal, ternyata Animal Farm ditulis di 1945, itu alegori cerita tentang perumpamaan republik binatang, republik hewan yang akhirnya memimpin menguasai peternakan, jadi menggeser manusia di peternakan itu, dipimpin oleh para babi. Cerita yang sangat menarik dan saya tergoda mengulik apa sih karya lain dari George Orwell. Ternyata justru ada masterpiece-nya, yaitu novel ini, 1984. Ini ditulis di 1949. Jadi judulnya 1984, ditulis di 1949, dan di 1950 George Orwell sang penulis meninggal dunia. Jadi ini benar-benar di akhir kehidupan beliau. Dia masih sangat muda, dia kelahiran 1903. Berarti masih berapa tahun tuh? Artinya sangat muda tapi sangat efektif. Dan George Orwell mungkin di sebelumnya saya pernah menceritakan tentang kehidupan sang penulis ya, yang aktivis sekaligus penyair ya. Dia seorang aktivis di dunia politik, sehingga memang novel-novelnya sangat politis. Demikian juga 1984. Teman-teman kalau googling di review buku 1984 ya, itu pasti akan menemukan banyak review buku ini dari banyak sisi ya. Bahkan sering menjadi bahan kajian di beberapa mahasiswa politik ya, aktivis politik, karena ini sangat sangat mencerahkan novel ini. Sebenarnya kata mencerahkan ini sebuah kata yang ironi gitu ya. Kalau mencerahkan dari sisi pemikiran kita, tapi kisah novel ini justru sangat gelap karena novel ini bercerita tentang distopia, satu tempat di mana orang tidak ingin ada di sana. Jadi seperti mimpi buruk. Ya, mimpi buruk sebagai manusia merdeka ini ya kisah di negeri novel ini ditulis 1984. Jadi sekilas saja tentang novel ini ya, karena saya nggak akan cerita detail ceritanya biar tidak spoiler. Teman-teman nanti bacalah. Yang jelas ini kisah ini ada romantikanya, ada kisah cintanya, ada kisah kehidupan seorang pegawai negeri, seorang pegawai partai, namanya Winston Smith. Ya, Winston Smith. Dia dari negeri Oceania. Ini negerinya sebenarnya dari latar belakang Inggris, tapi di masa sesuai dengan khayalannya si penulis ya. Oceania ini di zaman itu tuh ada 3 negara besar, Oceania, East Asia, dan Eurasia. Mereka saling berseteru, dan di Oceania itu ada satu partai besar dan sangat kuat dipimpin oleh seorang dengan julukan Big Brother. Dalam beberapa penerjemahan itu disebutkan Bung Besar. Jadi seorang pemimpin partai yang sangat dominan, sangat menguasai isi kepala warga negaranya, Big Brother. Nah, si Winston Smith ini seorang, tadi saya sampaikan dia pegawai, dia karyawannya. Dia di Kementerian Kebenaran kalau nggak salah namanya. Ada beberapa nama-nama kementeriannya. Kementerian Kebenaran. Jadi di negeri itu demikian ketat cara negara mengontrol warga negaranya. Seperti banyak monitor-monitor TV yang selalu menyala gitu. Dan itu isinya tentang propaganda Big Brother. Ya, bahkan seringkali menayangkan iklan tentang musuh-musuhnya. Sehingga rakyat itu ikut marah seperti dengan marah yang diinginkan oleh negara gitu. Jadi negara begitu mempengaruhi perasaan warga negaranya.
Bahkan ada bukan hanya monitor, melainkan juga kamera yang mengawasi semua warga negara. Jadi di situ bunyi bip-bip, kalau datang dicek bawa apa. Jadi warga negara membaca sesuatu yang tidak boleh dibaca itu bisa ditangkap oleh polisi pikiran gitu, Thinkpol. Jadi ada polisi-polisi pikiran. Yang lebih dahsyat lagi adalah perasaan warga negara pun dijaga. Bahkan cinta itu sebuah larangan jika tidak menguntungkan negara. Jadi seorang jatuh cinta bisa ditangkap. Ada Kementerian Cinta. Kementerian Cinta itu tugasnya justru menyiksa warga negara yang melanggar keinginan negara. Jadi demikian ketatnya ya. Makanya disebutnya distopia, ini negeri yang sangat tidak diinginkan. Nah, ada beberapa hal ya, ceritanya seru dan bahkan ternyata ada difilmkan. Jadi saya sempat googling novel ini, ternyata pernah difilmkan di 1956. Jadi belum terlalu lama novel itu ditulis ya, 1949 ditulis, 1950 sang penulis meninggal, 1956 itu ada film yang dibuat. Memang sangat sederhana pembuatannya tentu dengan teknologi saat itu ya. Tapi di film itu sudah menggambarkan suasana namanya negerinya itu Ingsoc gitu ya. Jadi English Socials, jadi sosialis Inggris gitu. Jadi digambarkan di situ dan seru ya. Oke, itu cukup dengan kisahnya. Nanti saya mungkin akan tetap bocor-bocor di beberapa cerita di adegan-adegan di novel ini. Namun saya mau mengomentari beberapa hal terkait latar belakang cerita ini. Pertama, George Orwell ini memang sampai ada pengikutnya namanya Orwellian. Orwellian itu orang-orang yang mengikuti cara berpikir Orwell yang sebenarnya dia menawarkan mimpi buruk gitu. Jadi sebenarnya dia mengingatkan, hey, kalau kalian mengikuti cara bekerja, waktu itu dia sebenarnya sangat kalau melihat cara-cara dia menulis ya, dia sering menyerang Soviet. Jadi Uni Soviet itu dianggap sangat tirani, sangat otoriter gitu. Walaupun tidak menyebutkan begitu di cerita ini, malah justru Inggris katanya. Tapi dia mengingatkan, hey, kalau kalian membangun satu negara dengan cara seperti ini, maka ini yang akan terjadi. Dia seperti mengingatkan itu. Jadi ketika teori-teori negara berdiri itu kan bagaimana yang dipikirkan oleh si penguasa, tentu bagaimana menjaga kekuasaannya kan. Dan cara yang paling efektif adalah dengan menguasai semuanya. Ya. Kalau kata Gramsci itu hegemoni, bahkan menguasai semua yang ada di masyarakatnya. Nah, mengontrol penuh itu kan namanya otoriter, totaliter atau otoriter. Dan itu berseberangan dengan kemerdekaan individu. Nah, ini pilihan sebenarnya. Kalau kita mau kontrol penuh, ya nanti efeknya kemerdekaan individu kita akan terganggu. Kalau kita mau tarik ke kekinian, kalau itu kan cerita kayaknya seolah-olah ini negeri Soviet atau negara-negara dulu gitu ya. Bagaimana kalau kita tarik ke kekinian? Ini ditulis walaupun 49, tapi memang hebatnya seorang penulis yang futuristik ya. Dia berpikir jauh ke depan. Ini masih relevan kita pakai di sekarang. Apakah sekarang ini, di zaman sekarang ini ada kamera-kamera di dekat kehidupan kita? Ada kamera, ada yang mengawasi kita, ada yang menawarkan propaganda gitu. Dan ternyata ada kan, melalui gawai kita, handphone kita. Jadi sebenarnya handphone kita ini sudah seperti perangkat-perangkat yang dipakai oleh Big Brother dalam kisah 1984 untuk menguasai kita, membelenggu kebebasan individu kita. Contoh misalnya propaganda. Tiba-tiba banyak iklan muncul dalam gawai kita waktu kita buka YouTube, waktu kita buka media sosial, tiba-tiba ada yang lewat tanpa kita inginkan. Bahkan dalam sekarang Google tidak hanya sekedar membaca apa yang kita inginkan, tapi dia mendengar apa yang kita percakapkan. Jika kita tidak kalau kita men-setting untuk mendengarkan apa yang kita omongkan, Google bisa tahu apa yang diperbincangkan di sekitar kita. Dan itu menambah informasi dalam algoritmanya. Ini bukti bahwa sebenarnya sekarang ini cocok banget. 1984 itu sudah mulai diberlakukan. Tinggal dipakai nggak oleh penguasa. Nah, lalu sekarang tadi kan saya membenturkan antara
otoriter, kontrol yang ketat dengan kebebasan individu. Bagaimana dengan kita perdalam lagi? Kontrol yang ketat ini dalam rangka menjaga semuanya tetap dalam genggaman penguasa ya, dalam genggaman kita yang niatannya baik karena mengatur dan mengendalikan kita, bisa jadi menyelamatkan kita. Namun ada yang hilang, yaitu saling percaya. Ketika pengawasannya terlalu ketat, yang ada adalah yang diawasi merasa tidak dipercaya, sehingga kehilangan saling percaya. Dan ini dirasakan dalam novel 1984 yang akhirnya si Winston Smith ini kan akhirnya melawan kungkungan negara pada saat itu dengan akhirnya mencintai Julia, sang gadisnya. Dan ini kisah cinta yang di belakang, kalau bahasa dulu backstreet, tapi backstreetnya bukan ke orang tua, justru dengan negara. Mereka bersembunyi dari kamera-kamera yang disediakan negara. Nah ini jadi ada dua sisi ya, otoriter melawan kebebasan individu dan otoriter mengganggu saling percaya dalam diri kita. Nah, sebenarnya ini juga jadi manajemen yang lebih mikro. Misalnya kita dalam satu organisasi, kalau ingin mengawasi detail anggota organisasi kita atau mungkin bawahan kita di kantor, tapi dengan risiko kalau terlalu ketat, mereka jadi kehilangan kepercayaan. Atau mungkin antara orang tua dan anak, pilihan kan, saya ingin tahu persis apa yang anak lakukan, tapi dengan tahu itu ada risiko yang harus dibayar. Bisa jadi anak kehilangan atau anak merasa tidak dipercaya orang tuanya. Kan sama kan dengan bawahan merasa tidak dipercaya atasan. Dan ini sama risikonya perlu dipertimbangkan. Bagaimana dengan negara? Ketika negara terlalu ketat mengontrol rakyatnya, rakyat merasa tidak dipercaya negara. Kehilangan tanggung jawabnya merasa memiliki atas negara, atas tanah airnya. Dan akhirnya berbenturan dengan penguasa. Kan sebenarnya mirip seperti itu ya. Nah, ada lagi catatan. Ini catatan yang ketiga. Kalau yang tadi saya anggap 1 dan 2. Nah, catatan yang ketiganya adalah seorang Winston Smith ini, seorang pegawai negeri di negeri sosialis Inggris ini ya. Dalam kisah 1984 itu, dia bertugas salah satunya adalah memanipulasi sejarah. Dan ini sebenarnya nyambung banget dengan kehidupan kita kan. Seringkali kita memang karena ingin menjaga nama baik satu dinasti, satu kepemimpinan, kita capek-capek untuk mengubah sejarah yang dibaca oleh anak-anak kita gitu. Kita nggak ingin sejarah, kan katanya sejarah itu ditulis oleh para pemenang gitu. Jadi di situ digambarkan bagaimana memanipulasi sejarah. Itu yang ketiga. Nah yang keempat ini lebih dahsyat lagi, dan saya termasuk yang memberikan titik tekan gitu pada ini yang nomor 4 ini, yaitu ada istilah newspeak. Jadi di negerinya 1984 itu ada dikenal newspeak itu adalah gaya bahasa yang baru diciptakan oleh penguasa. Bahkan ini hebatnya si George Orwell itu, dia membuat satu lampiran di belakang novelnya itu prinsip-prinsip newspeak. Jadi ada prinsip-prinsipnya bahasa barunya itu adalah seperti EYD gitu ya. Dia membuat susunan bahasa baru dalam dia melawan dari old speak. Jadi cara bercakap bahasa Inggris yang lama itu old speak, ini menggunakan ini dengan newspeak. Newspeak ini tugasnya adalah ada penyusunnya, ada temannya Winston itu yang memang orang kerja di situ. Dia menyusun kata-kata yang tidak menggoda rakyat untuk memberontak. Bahkan kata freedom itu dihilangkan dari ingatan rakyat, diganti dengan sekedar free dan hanya boleh dipakai untuk hal-hal yang sederhana. Kata bebas itu tidak boleh digunakan dalam bahasa-bahasa yang terlalu kait dengan manusia. Sampai sedemikian dia mengontrolnya dari sisi bahasa. Mengapa saya tertarik? Karena saya jadi teringat Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu kan bangsa, tanah air, dan bahasa. Jadi tempat, orangnya, dan satunya bahasa. Bahasa itulah yang ternyata mempengaruhi orang-orang ini bergerak. Dan si Big Brother memahami itu sehingga dia ingin menguasai rakyatnya
dia ganti bahasanya. Ganti newspeak itu sampai diganti. Menurut saya ini satu khayalan George Orwell yang iya juga ya gitu. Kalau seorang penguasa bisa jadi menggunakan itu. Menggunakan sampai dengan sisi bahasanya. Dan ini kalau mau pakai cara pandang kekinian, jangan-jangan nanti negara cukup menguasai algoritma. Jadi ketahuan kan rakyat mau ditarik kemana, emosi rakyat mau dibawa kemana, negara yang menguasainya lewat sisi media sosial atau algoritma yang akhirnya kan mereka ke bawah. Karena konon bahkan di algoritma itu saya seorang putu mencari definisi sesuatu bisa jadi berbeda dengan orang lain yang mencari definisi yang sama. Jadi algoritma itu membedakan. Kalau seorang putu bertanya tentang misalnya etika lingkungan, maka mungkin karena putu sering nyari-nyari tentang etika lingkungan, dikasihlah etika lingkungan dengan versi Wikipedia gitu-gitu ya. Tapi kalau seorang itu di algoritmanya berbeda dengan saya gitu, bisa jadi nanti dibilang etika lingkungan adalah hoax misalnya. Jadi ternyata sampai seperti itu. Itu kan sangat berbahaya menurut saya dalam sisi, artinya kepala kita sudah mulai dikuasai oleh itu. Nah ini beberapa hal yang menurut saya menarik ya, menarik untuk jadi cermati di novel 1984. Jadi tidak sekedar ceritanya, tapi banyak khayalan distopia yang ditawarkan oleh mimpi-mimpi buruk yang ditawarkan George Orwell ini ternyata ada di depan mata kita dengan cara yang mungkin berbeda, tapi sebenarnya kita menuju ke sana. Pertanyaannya sekarang kan, kita mau seperti apa? Bagaimana kita selamat dari jebakan-jebakan ini? Bagaimana kita bisa menghindar dari cara pandang negara yang demikian mengontrol kehidupan rakyatnya? Karena ini penting, karena jangan-jangan ketika kita dengan dalih demokrasi sekalipun, ketika sudah memimpin, bisa jadi berubah semuanya. Kita jadi kembali lagi dengan cara ini. Karena memang kalau cara pandang penguasa, bagaimana mengekalkan kekuasaan, pasti ujung-ujungnya nanti akan otoriter. Itu sudah menjadi teori umum dalam dunia politik ya. Nah, teman-teman sekalian, saya sekarang mencoba menarik di yang tadi 4 tadi ya, otoriter melawan kebebasan individu, kontrol ketat itu kehilangan saling percaya, dan yang ketiga manipulasi sejarah, lalu ada bahasa yang dibuat baru. Hal-hal itu menurut saya bagaimana cara paling tidak menjaga diri kita. Saya teringat satu materi kajian dengan judul Al-Hurriyah Al-Insaniyah, kemerdekaan manusia. Jadi Al-Hurriyah Al-Insaniyah itu kebebasan manusia, dan menurut saya ini bisa jadi salah satu jawaban. Jadi sebenarnya agama datang itu sudah menawarkan ini, menawarkan kebebasan sebagai personal. Contoh ketika Islam datang itu kan yang dibawa oleh Rasulullah itu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah kan. Tauhid, nggak ada berhala, nggak ada manusia, nggak ada makhluk yang menguasai makhluk lain katanya. Nggak ada raja yang tiba-tiba memiliki hak untuk membunuh dan membiarkan hidup rakyatnya gitu. Karena semua adalah Tuhan gitu, Allah yang berkuasa. Kan la ilaha illallah itu kan kalau turunannya kan panjang itu. Dia ajaran Islam inilah yang menjadikan seorang serdadu dengan pangkat rendahannya yang diutus bertemu dengan Raja Persia, dan dia bisa dengan tetap tegap, padahal ini raja penguasa salah satu negara adidaya di saat itu, dia tetap tegap, nggak mau membungkuk, sampai dibikin tendanya rendah biar dia bisa membungkuk ke rajanya oleh si prajurit siasat mereka ya, biar si orang Arab ini mau membungkuk ya. Ternyata dia justru membungkuknya membelakangi, jadi malah menghadapkan pantatnya ke sang raja. Ini kan kecerdikan si hamba Allah yang utusan Nabi Muhammad yang pangkatnya nggak terlalu tinggi, tapi dia telah memiliki keimanan yang kuat gitu, telah memiliki kemerdekaan individu yang kuat. Bahkan katanya disediakan
permadani yang mahal, dia sengaja membawa tombaknya dengan sisi tajamnya di bawah, sehingga sambil berjalan permadani itu rusak. Dan ini utusan, dia sendirian, dia bisa dibantai oleh si Raja Persia, tapi dia berani melakukan itu karena apa? Karena memiliki kemerdekaan individu yang kuat, keyakinan atas kemerdekaan individu yang kuat. Dia meyakini bahwa dia memiliki Tuhan yang maha besar dan tidak ada makhluk yang menzalimi makhluk lain gitu. Dan itu kan konsep agama diturunkan. Saya pikir ini menjadi menarik ya. Lalu bagaimana kalau negara ini yang jadi lucu kan gini, beberapa negara-negara dengan basis agama justru malah cenderung otoriter gitu. Padahal sebenarnya dengan cara pandang membaca agama dari sudut pandang yang al-hurriyah al-insaniyah, mestinya sisi demokrasi itu menjadi pilihan yang paling relevan gitu. Karena kan ini masalahnya ke masing-masing kita, kemerdekaan kita. Saya mencoba menggarisbawahi mungkin ya, ini dugaan saya. Mungkin keinginan negara untuk menjadi otoriter dan menguasai rakyatnya itu karena ada pandangan bahwa rakyat ini bahaya nih kalau dibiarkan bebas ngomong apa aja. Seolah-olah ada pikiran bahwa manusia itu bisa jadi nggak cukup mampu untuk merdeka gitu. Kan ini sebenarnya agak meremehkan makhluk Tuhan kan. Mengapa nggak kita biarkan bahwa manusia itu pasti memiliki sisi kecerdasan, memiliki sisi nurani dalam hatinya yang bisa kita yakini dia bisa mengerti. Kan ketika kita ngerasa dia itu nggak mampu kan akhirnya terus nggak apa-apa gitu. Kita itu perlu pemimpin yang tegas gitu, yang biarkan aja rakyat nurut kan. Itu kan cara pandang dasarnya otoriter itu terjadi mungkin itu kan. Merasa mampu menyelesaikan semuanya, biarkan mereka nggak ngerti. Lalu akhirnya dibangunlah masyarakat seperti distopia yang ada di 1984. Jadi mereka itu akhirnya bodoh. Si tokoh ini, si Winston Smith, ini saya bocorin lagi. Winston Smith ini akhirnya nanti ketangkep, dihukum, disiksa gitu. Sampai dia harus mengakui 2 ditambah 2 sama dengan 5. Untuk membiarkan nyawanya selamat, dia harus bodoh. Dan itu menurut saya sebuah fragmen yang menarik gitu. Bayangkan manusia ditekan untuk menjadi bodoh demi untuk menjaga kepatuhan kepada penguasa. Sedih ya. Ya, ini jadi kemana-mana, tapi ini buku yang sangat layak untuk dinikmati. Memang buku lama, dan saya kalau sarankan ke teman-teman kalau mau baca novel ini, boleh sambil iseng-iseng nyari reviewnya di Google. Banyak sekali review dari sudut pandang yang macam-macam. Ada yang sudut pandang kisah cintanya, ada yang sudut pandang sebagai penulis. Karena ini dapat penghargaan Nobel ya. Ada juga yang dari sudut pandang politik. Ada juga yang dari sisi politik tadi. Yang paling banyak politik sebenarnya. Karena ini menawarkan banyak cara pandang yang asik. Itu bisa jadi mengayakan teman-teman sekalian. Sehingga kita bisa menikmati satu saja novel ini. Oke, mungkin itu. Ini semoga bermanfaat di Ramadan hari ke-4. Buat saya hari ke-4 ya. Selamat menikmati bulan literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.